Saya udah panas banget nih. Iya. Lihat warga negara Indonesia dieksploit lebih dari 20 triliun, saya kasih tahu. Iya, betul, Dok. Pada akhir kata, saya akan mengundang Anda semua untuk mengikuti video training gratis tentang financial market. It's totally free. Anda akan mendapatkan kelas khusus bagaimana caranya mengetahui financial market yang benar itu bagaimana. Boleh, bagus ya. banget. Kalau memang ini dunia perjudian, bagi saya legal atau tidak? Ya boleh-boleh aja. Ya boleh-boleh aja. Ya boleh-boleh aja. Video ini bukan untuk orang yang sudah menyadari semua risiko dan memang ingin berjudi atau ingin menjalani kehidupan investasi halu. Jika kamu termasuk orang-orang ini, nggak perlu nonton. Close videonya, selesai. Saya adalah doktor di dunia financial investment management dan saya juga pemegang lisensi wakil manajer investasi dari OJK. Saya perantara perdagangan efek dan juga Master Financial Technical Analysis MFTA yang diberikan oleh International Federation Technical Analysis beserta CFTE-nya, Certified Financial Technician. Dan Astronaci sejak 2019 telah menjadi Authorized Research Provider Partner dari Bloomberg Terminal. 2 tahun yang lalu, saya sudah membuat konten di Cara Kaya dari Forex tentang bagaimana mekanisme perdagangan binary option yang ada di Indonesia ini, tentang bagaimana kedok investasi bodong, perjudian yang dibungkus rapi di dalam kesannya adalah trading dan investment. Ini kayak jual narkoba di apotek, seakan-akan obat tapi itu narkoba. Ya, dan hal ini dilakukan oleh provider-provider broker dari luar negeri yang menggandeng influencer-influencer yang di Indonesia ini yang awalnya mungkin mereka artis atau mereka musikus atau mereka selebgram, tiba-tiba mereka berubah menjadi trader. Ada juga profesi lain, mungkin dokter, mungkin pilot dan seterusnya. Mereka tiba-tiba menjadi seorang influencer tanpa kejelasan mereka itu siapa, ilmunya apa. That's a bullshit. Ini videonya, Anda bisa lihat. Hasilnya apa? Power on influencer digerakkan, korban sudah mulai banyak. Hasilnya saya tetap dibully. Mereka menganggap saya iri. Come on dude, Anda tahu nggak pengalaman saya di market, perjalanan saya di market, certification yang saya punya, organisasi yang saya ikuti, lalu ketika saya mengingatkan Anda membully saya seperti ini. Dan sekarang terlihat hasilnya. Setelah 2 tahun, pada saat itu saya hanya berdoa semoga jika itu terbukti kalian jangan sampai bunuh diri. Ternyata terjadi. 2 tahun setelahnya sekarang mulai rame. Ada banyak influencer yang bikin video, artis-artis pada mulai sadar, bikin video. Ada yang bunuh diri, ada yang rumahnya digadaikan, ada yang cerai, ada yang bunuh-bunuhan. Guys, you owe me a big apology. Dan ternyata ini benar-benar terjadi. Nah, hari ini saya akan bongkar 5 dugaan penipuan terbesar investasi dalam kurun 2 tahun terakhir sejak COVID. Memanfaatkan kesulitan hidup orang ketika dihajar sama COVID. Dan juga kebodohan milenial generasi corona, atau yang kita sebut dengan coronials, yang ingin cari jalan pintas, pingin dapat duit tanpa kerja, dan mereka terbius oleh flexing, dunia tipu-tipu di sosial media, yang seakan-akan, wah kaya luar biasa, bisa beli mobil, bisa beli barang mewah. Kita akan langsung bongkar 5 praktek dugaan penipuan yang mengatasnamakan trading dan investment. So, let's move on. Nah, sekarang kita kehadiran Bro Robert, perwakilan dari Coronials yang kena korban. Teman-temannya udah banyak banget kena korban. Untungnya dia sudah masuk ke CAT. Jadi dia kayak terima pengaduan. Dan memang teman-teman lu sih ngeyel sih, Bet ya. Betul, Dok. Ini kita lihat ada 5 setidaknya laporan yang gue catat di sini. 1, dugaan penipuan binary option. Influencer pamer kekayaan, beli mobil mewah, beli motor mewah. Menjadi filantropis dadakan, bagi-bagi duit, bagi-bagi apapun. Kesannya udah kayak duit itu bisa dicetak sendiri. Iya, betul. Akhirnya pingin jadi kayak begitu, citra milenial muda, diundang sama pemerintah, diundang sama gubernur, ya kan? Iya. Ujung-ujungnya semua ikut, Semua ikutan. kemudian mati. Jadi gini, sebelumnya kan karena dengan citra di YouTube itu ya, yang kesan pamer kekayaan. Sebenarnya nggak di YouTube doang, sampai di media-media kan, ya. jadi filantropis Iya, gitu. betul. Jadi apalagi kan karena kemarin tuh pas lagi hype-nya iPhone 13, mereka para influencer itu langsung pada beli. Nah, otomatis kaum koronial, apalagi milenial seperti saya kan, otomatis tuh langsung pengen, ya kan, pengen dapat duit cepat, tapi kita nggak perlu ribet. Kenapa nggak pelihara tuyul aja?
Nah, cuman kalau pelihara tuyul itu mudah, mungkin kita mau kali. Dijual di Tokopedia sekarang ada di Bukalapak juga kalau nggak salah. Oh iya, iya. Kan? Iya. Jadi karena itu ya, lu ngiler gitu terus kemudian. Iya, jadi teman-teman saya juga banyak yang cerita bahwa sebenarnya tuh mereka mau cari profit mudah gitu. Jadi mereka mau caranya itu simple. Jadi kalau simple itu kan kita balik lagi ke robot. Kalau lu mau simple, nggak mau belajar, ya mereka percayanya sama robot gitu. Ini ada lagi nih catatannya. Yang kedua, sebelum kita ngomong robot, dugaan penipuan investasi saham, influencer pamer kekayaan dari hasil trading saham. Ya. Mereka lihat para pemain saham itu naik bisnis kelas, beli tas LV, beli tas pamer nih, berapa nih, untung saya miliar nih, ya kan? Tapi mereka jadi korban dipom-pom habis. Betul. Jadi kan banyak banget nih sebenarnya yang sekarang ini sudah mulai membuat grup edukasi, bahkan grup provider sinyal pun itu udah banyak banget ya kan, Dokter Gema. Jadi teman-teman saya itu semua tergiur dengan kekayaan mereka yang tadinya mereka bilang nih, wah dari profit saham aja saya sudah bisa beli ini. Lu tahu nggak sih kalau itu dunia tipu-tipu, itu flexing. Iya. Jadi memang kalau misalkan kaum milenial apalagi seperti saya ini, kita kan sudah terbiasa dengan sosial media. Jadi kita semua mencari informasi, menangkap informasi itu kan semua dari sosial media. Jadi otomatis kayak Instagram, YouTube, bahkan TikTok pun sekarang sudah mulai viral kan. Jadi terus mereka tuh latar belakang pendidikannya apa ya? Ya banyak kan influencer itu. Nah itu saya kurang tahu kalau seperti itu. Kalau gitu ijazah S3 gue robek-robek aja kali ya. Gue nggak perlu sekolah, kalau kayak gitu. Nggak perlu gue punya sertifikasi, gue robek, gue bakar semuanya. Iya. Di dunia saham lu udah kena. Yang ketiga, temen lu kena dugaan penipuan investasi forex futures pakai robot. Iya, itu forex futures pakai robot. Dan ini kejadian yang meledak, Sunton Capital terakhir. Iya, betul. Ya, saya nggak tahu itu benar atau enggak. Saya sebut nama sesuai yang ada di berita. Katanya udah kena 16 triliun. Dan kemudian dia gandeng satu robot. Apa robotnya itu? Jadi waktu itu 250 miliar robotnya. Ya, jadi Sunton sama AI. Itu robotnya? Itu robotnya. Saya masih ingat dulu ada yang bilang, ngapain ke Astronaci? Orang tuh pakai robot bisa otomatis. Sekarang zaman era digital. Akhirnya kena nih 250 miliar ya di berita ini ya. Iya. Temen lu ada yang kena? Ya, jadi kalau Sunton itu kan mereka seperti memberikan provider sinyal nih. Jadi mereka tradingnya itu di XAG atau Silver biasa kita sebutnya. Jadi mereka itu share sinyal di jam-jam tertentu lah. Jadi hampir sama seperti kita seperti mau news trade. Tapi sebenarnya itu tidak ada news. Ketika saya selidiki itu, saya lihat candle yang ada di TradingView itu sangat berbeda. Candle-nya pun fiktif. Ntar gua bahas itu. Dan bokap lu kena? Iya, bapak saya juga kena. Bokap lu kena, anak lu udah CIT, bokap lu kenapa nggak nyadarin bokap lu, cuy? Ya, jadi pas waktu itu ketika saya sudah mau coba bilang, terus katanya ya udahlah kita coba aja, akhirnya kena. Cuman memang nggak terlalu besar, tapi kita ya let's try gitu maksud mereka. Berarti bapakmu sendiri kena ya? Iya, betul. Okay. Yang keempat, dugaan penipuan investasi forex futures via copy trade. Juga banyak yang kena nih. Banyak banget. Jadi nggak kenal siapa yang bikin copy trade-nya, ikut dikerjain. Nanti kita akan cerita. Dan yang kelima adalah dugaan penipuan investasi kripto. Initial coin, offering shitcoin, dan pom-pom. Ya itu jadi memang lagi booming banget kan. Jadi setelah yang robot futures ini, robot forex, mereka mulai cari investasi baru ya, instrumen baru dengan melihat ICO coin. Jadi mereka lihat ICO yang kira-kira potensi, mereka beli, oke lah kalau pakai uangnya sedikit. Tapi mungkin karena sudah pasrah, teman-teman saya sudah mulai menggelontorkan uang yang cukup banyak. Jadi akhirnya mati juga. Sebenarnya gini ya, kalau lu orang suka judi, it's okay. Basically, kalau kita ngomong yang nomor satu deh, 2 tahun yang lalu, kayak tadi kita udah ngomong, gue udah bikin videonya. Dan gue udah ngomong binary option itu judi. Iya, betul. Binary option is a gambling market. Semua orang harus setuju karena mekanisme perdagangannya, sistemnya ya seperti itu. Ya memang sistem gambling, ya kan? Dan menurut gue sah-sah aja sih. Kayak misalnya lu kalau mau judi lu bisa ke Marina Bay Sands, lu bisa ke Vegas. Judi ya judi aja gitu. Cuma masalahnya Colonials ini kepala batu. Jadi kayak dikasih tahu nggak bisa, terus kemudian dia pakai duit bahkan pinjaman online terus kemudian berjudi. Iya. Nah, memang di dalam dunia betting tuh ada sport betting, ada financial betting. Nah, binary option ini financial betting. Pada saat itu gue dibully. Iya. Nah, sekarang gue langsung kasih tahu aja. Yang namanya kasino, itu udah pasti lu bandar, gue pemain. Iya, betul. Iya nggak? Iya. Kalau kita main di kasino nih, main blackjack. Ya bener-bener, misalnya gue kalah, duitnya lu ambil dong. Iya, setuju. Nah, sekarang kalau di binary option, mereka ini jahatnya adalah influencernya ini loh. Iya. Mereka itu menjadi yang namanya, kalau di Forex, IB lah. Kalau di Forex IB biasanya mereka makan komisi, which is itu fine lah. Di saham juga ada kok, kita sekarang pegang brandnya Sukor Premier, orang trading di tempat kita dapat commission gitu. Dan kita berjuang mati-matian untuk klien itu profit kan gitu. Betul. Tapi kalau si binary influencer, itu gila. Misalnya aku ikut kamu, ya.
Terus kamu kan memberikan edukasi ke saya. Nah, yang jadi masalah ini affiliatornya memberikan edukasi sesat. Oke. Gua ngajarin RSI, Bollinger segala macam, tapi ilmu yang diajarin ke klien ini ilmu yang nggak karu-karuan. Iya. Pak, yang namanya ilmu trading kan belum tentu ada yang pasti. Memang benar, mereka bermain di situ. Tapi kan ada nomenklaturnya, ada organisasi resmi. Misalnya, kalau kita mau bicara technical analysis, ada asosiasi analis teknikal. Ya kan? Ada International Federation Technical Analysis. Saya Certified Financial Technician. Saya MFTA, gelar tertinggi. Saya tahu cara pakai Bollinger gimana. Memang tidak bisa 100% benar, tapi pada saat saya mengajak kamu, lalu saya ajarkan kamu dengan ilmu yang sesat, lalu pada saat kamu rugi, 70% kerugianmu itu menjadi hak saya loh. Ya. Itu berarti kamu menjadi subagen kasino. Ya. Di dalam NKRI apabila TKP-nya itu terjadi di negara ini dan kemudian saya mengajak kamu lalu terindikasi, terbukti bahwa saya itu melakukan praktik-praktik perjudian atau subagen daripada kasino, saya bisa ditangkap. Atau lu sebagai yang ngajak gua akan sue, akan tuntut, akan perkarakan, dan saya akan minta kepada penyidik untuk bagaimana caranya kamu sebagai agen kasino. Iya, iya. Nah, berarti yang ketika kita kan kaum milenial kan sangat tertarik nih sebenarnya kan dengan profit mereka, dengan mobil mewah, bahkan mereka itu bukan cuma punya Ferrari nih, Lamborghini pun langsung dibeli pakai uang cash. Nah, itu berarti ketika mereka kan secara tidak langsung menawarkan, ya kan, terus ketika ditanya dapat dari mana nih profitnya? Dari trading mereka bilang. Iya, dari trading. Itu kan pembodohan publik. Coba buktikan dia trading untung nggak? Iya, iya. Terus kemudian account yang kelihatannya, wih ada puluhan juta, karena nggak cuma influencer, ada dokter, ada pilot, ada siapa aja, ada artis, penyanyi, mereka jadi influencer semua. Iya, betul. Terus ditunjukin di situ, mereka 6 miliar, 3 miliar, itu dugaannya account fiktif. Iya. Kita duga itu fiktif. Ya kan? Iya. Terus kemudian seakan-akan dia itu bisa selalu menang. Kalau pencet yang namanya binary kan tebak-tebakan. Iya, tebak-tebakan, Siapa? betul. Coba kamu yang masih berani lagi ngomong kalau saya iri. Video saya sekarang udah banyak terbukti. Lu berani ngomong iri? Coba tunjukkan di identitas aslimu. Jangan cuma pakai akun bodong lu komen-komen ya. Saya udah panas banget nih. Iya. Lihat warga negara Indonesia dieksploit lebih dari 20 triliun. Saya kasih tahu. Iya, betul, Dok. Lebih 20 triliun uang anak bangsa habis masuk investasi bodong. Mereka kaya nggak? Saya bikin satu penelitian. Itu affiliator, hartanya lebih dari 150 miliar. Wow, itu banyak banget. Dan itu hasil dari duit orang. Hasil dari duit orang. Oh. Hasil dari duit orang. Dan ini yang akan saya bicara sama teman-teman dari Satgas OJK. Ya, kebetulan saya sudah komunikasi juga sama Ketua OJK. Ya. Saya akan beberkan, ini kenyataannya. Terserah sekarang pemerintah mau ambil tindakan atau tidak. Tetapi pertanyaannya adalah, kamu sebagai si investor, lu tuh ngerti nggak kalau kamu tuh sedang berjudi? Ya. Terus kemudian lu pakai uang tetangga lu pakai uang orang lain, lu pakai uang anak sekolahmu untuk kamu berjudi. Ya. Nah, kalau sekarang judinya fair, saya juga baca di Amerika sama di Australia, Iya, betul. kamu ada juga datanya Iya, kan? saya. Jadi kalian memang- bisa lihat datanya. Itu Iya. menunjukkan apa yang dia bilang. Ya, jadi memang di salah satu pasar reguler di Australia dia menyebutkan bahwa sebenarnya di binary option itu memiliki peluang itu hanya 50-50. Judi Dimana dong. Itu, ya, di mana itu merupakan perjudian. Masih sebenarnya. ada yang bilang 50-50 bisa diprediksi, lu goblok, tau Iya. nggak? Jadi itu banyak banget anak-anak muda sekarang tidak pakai otak asal ngomong. Iya. Ini loh datanya sudah ada, itu 50-50, semua yang 50-50 itu judi. Iya. Nah sekarang Bud, yang jadi masalah adalah, saya bikin di Binomo, waktu demo saya menang terus. Iya. Karena misalnya saya nebak 1 menit lagi akan naik atau turun. Iya, betul. Ketika saya pakai real account, cukup sama dia 1 detik aja, yang harusnya saya tebak naik dibikin turun dulu lalu naik, saya udah kalah. Oke. Gitu loh. Terus belum lagi, account saya di Binomo, saya transfer 5 juta, saya sisa 2 juta, saya biarin aja. Karena waktu itu kan buat Kak Ruth coba-coba gitu. Iya. Akhirnya Kak Ruth juga nggak mau nyoba, dibiarin duitnya. Tiba-tiba saya dapat email, uangnya habis. Loh, kok bisa? Gila kan, gue taruh di rekening, gue nggak pakai habis. Loh, berarti didiemin, hilang langsung? Hilang. Ternyata dipotong biaya admin. Wow. Biaya adminnya ternyata ini dipotong 140.000. Katanya itu sudah ada di agreement. Totally bullshit. Gue sekarang buka akun di Forex, gue taruh di Orbitrade misalnya. Iya. Sampai mati juga nggak akan habis. Betul, betul. Itu nunjukin apa? Jadi bagi saya legal atau tidak? Ya boleh-boleh aja kalau memang ini dunia perjudian. Sekali lagi di video saya udah bilang kalau lu udah yakin tentang ini ya udah jalanin. Iya, betul. Itu satu tentang binary. Jadi udah tahu ya, itu konsepnya si affiliator-nya dapat 70%, ya udah sah-sah aja namanya subagen juga.
Masalahnya dia harus ngomong gitu loh, gua kasino. Yang jadi problem itu sebenarnya mereka mengumbar juga bahwa sebenarnya mereka itu ngerti analisa, mereka Ini yang menggunakan bangsat. Bollinger Band. Ini influencer Nah, iblis. iya itu dia. Mereka tuh nggak ngerti tentang technical analysis gitu loh. Terus mereka mengatakan bahwa ini investasi. Loh, berarti binary option itu bukan salah satu instrumen investasi dong? Bukan. Itu gaming. Gaming. Dunia perjudian Ya. itu resmi. Ada bahkan dia IPO. Ya. Ya, saya dulu sebagai analis di UOB-Kay Hian, saya bikin reportnya tentang perusahaan-perusahaan yang sudah go public, itu ada chartnya. Oke. Mereka gaming sektor. Sektornya gaming, ada sektor banking, sektor coal kan. Gaming sektor. Gaming sektor. Itu kasino. Oke. Nah, binary option ini adalah financial betting. Oke. Itu yang harus dijelaskan ketika kita memprospek orang. Ini ada loh, kalau lu suka judi, dari mungkin judi bola, sekarang kita judi financial aja. Lu kan udah biasa trading forex. Clear dong? Iya, betul. Dan aku sebagai subagen bandar ya, kalau misalnya lu kalah ya 70% buat gua fair, kalau menang ya lu ambil 100% atau whatever itulah, ya kan? Iya. Itu yang terjadi kan? Iya. Nah, satu lagi nih Gua sebenarnya. nggak harus transparan, tapi kenyataannya kan mereka seakan-akan ini investment, kan bangsat itu namanya. Iya. Nah, satu lagi nih sebenarnya Dokter Gema. Jadi, saya mewakilkan pertanyaan dari ribuan orang nih. Sebenarnya candlestick yang mereka gunakan itu candlestick apa sih? Candlestick buat-buatannya mereka lah. Oke, berarti itu secara tidak real itu bukan masuk langsung di pasar orderannya ya? Ada yang mereka mirroring dari data feed. Tapi mereka mainin per detiknya. Oh, Jadi seandainya nih, yang namanya over the counter market boleh-boleh aja candle beda. oke. Namanya OTC, over the counter. Lu ke money changer sekarang juga antar money changer juga beda beda-beda, harganya. betul. Tapi sekarang kalau setiap 1 detik dibikin sama dia glitch, yang harusnya lu tebak naik dibikin 1 detik itu turun dulu, menit ke 59 dia bikin turun lalu naik, lu udah kalah. Iya, betul, hancur. Dan masalahnya, milenial kagak mikir, kalau lu kalah di binary itu kalah 100%. Kalau menang, lu menang cuma 80%. Iya, itu juga. Lu hitungan dari mana bisa menang? Pakai otaknya, gitu loh. Terus jangan nanti kalau udah ini, aduh bang, gua udah rugi. Lu rasain lu rugi kalau kayak begitu. Iya. Iya kan? Iya, betul. Nomor 2, dugaan penipuan investasi saham. Ini udah biasa lah ya. Iya, betul. Wih, pamer semuanya seakan-akan dia hebat, bikin kursus trading. Membernya semua, disuruh beli sahamnya, dia yang jual. Iya. Nah, itu memang udah sering banget sih. Itu umum. Iya, udah umum banget. Dan sekarang OJK sudah bertindak. Artis-artis influencer juga kayak demikian. Betul. Susah ngomong kalau ini. Karena levelnya kalau di saham, bahkan kasus Jiwasraya pun kurang lebih mirip-mirip bentuknya. Itu yang skala mega triliunernya. Tapi kasus Jiwasraya kalah loh sama kasus yang robot. Yang robot. Waktu gua bikin video tentang robot trading, nih videonya. Iya. Ya, kalian lihat videonya. Gue dibully juga, bro. Jadi robot ini juga lihat-lihat. Anda nggak bisa ngomongin tentang robot itu jelek atau robot itu bagus. Robot itu pada dasarnya adalah mechanical trading, which is good. Tapi disalahgunakan oleh bandar-bandar yang berkedok sebagai broker forex, pakai robot ini, lalu kemudian bermain dengan candle-candle fiktif itu, akhirnya akun orang habis semua. Jadi itu yang terjadi. Kayak Sunton Capital misalnya ya. Walaupun katanya di UK lah, terregulasi UK, that's a bullshit. Dia mainin candle-nya. Dia gandeng robotnya, dia janjiin fixed income. Ada fixed income selain bond nggak ada. Betul. Gitu loh. Terus nanti dia bangun dulu itu selama 6 bulan kliennya dikasih menang. Giliran manusia greedy, ditumpukin semua, habis itu tiba-tiba jebret dibikin rugi. Ini masih belum berakhir. Robot trading masih banyak di Indonesia. Nah, satu lagi nih, Dokter Gema. Jadi banyak banget sebenarnya yang tergiur karena robot, karena dengan adanya fitur MLM itulah tanda kutip. Itu tadi. Jadi mereka itu mengcover ini bisnis robot, forex dijadiin MLM. Mereka tidak belajar. Dulu ada kejadian GCG, Mia. Iya. Itu udah kejadian itu sebelum kasusnya robot. Itu kalau nggak salah tahun 2018. Iya. GCG Mia itu udah korbannya udah banyak. Dan waktu itu bahkan keluarga saya yang ditawarin. Gue bilang, itu penipuan. Lu coba masuk 6 bulan lu habis. Ternyata beneran nekat masuk habis. Jadi itu skema Ponzi. Oke, jadi apa tuh skema Ponzi sebenarnya itu? Ya sekarang sama kayak money game. Orang rekrut, nanti ujung-ujungnya dilepas ambruk semua. Nah itu sebenarnya akan menjadi problem nih Dokter Gema. Jadi banyak banget yang menganggap bahwa sebenarnya robot trading itu bukan hanya sekedar robot trading aja, tapi malah dijadikan bisnis. Jadi ajak temennya kan? Iya, udah coba mereka ajak teman, mereka juga dapat profit. Jadi itulah yang bikin banyak banget. Itu uang udah gila. Makanya mereka nggak tahu lagi ngajakin apa. It's a matter of time. In the next 2 years you will see.
Oke. Ya, catat kata-kata saya hari ini. Salah satu dari mereka ada yang saatnya memanen. Sekarang mereka sedang menabur. Lu dikasih duit dikit-dikit. Tunggu saatnya. Kalau Anda mau coba beresiko di situ, pakai money management. Jangan semua aset dimasukin ke sana. Jadi kalaupun kena tipu, Anda bisa merelakan. Yang keempat, dugaan penipuan investasi forex melalui copy trade. Copy trade ini lebih halus lagi mainnya. Udah pernah kejadian, saya nggak akan buka siapa orangnya. Anda pinter-pinter lah melihat. Copy trade itu Anda mengikuti Robert, misalnya kamu pakai nama apa Ronaldinho lah, atau pakai siapa lah, Robert De Niro. Orang nggak pernah tahu Robert itu siapa. Iya, betul. Lalu tiba-tiba dengan credibility yang dia buat ini itu, nggak pernah itu dia bikin analisis di depan publik. Before, after, nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Kalau Gema udah tahu, rugi, saya rugi. Ya. Sebelum saya ngomong saya mau entry, saya udah bikin analisisnya. Jangan kayak influencer sekarang, selalu ngomong, wih, konsepnya banyak, basa-basi busuk di depan kamera. Ya, kesannya kayak dia itu trader jago, segala macam. Buktiin deh, mana analisa lu sini. Iya. Kasih saya analisa lu, gue tradingin, gue publish di YouTube. Itu yang dilakukan Astronaci kan? Nah, orang-orang di copy trade itu nggak jelas siapa juntrungannya. Ada yang langganan copy trade bayar 200-300 ribu. Sebenarnya copy trade sudah ada sejak tahun 2007-2008. Zulu Trade dulu rame gitu. Banyak. Dan sekarang orang Indo pada ikut copy trade. Sekarang cara mereka ngejagal orang gimana di copy trade? Broker bandar, forex, kerjasama sama lu. Atau bahkan dia menciptakan tokohnya sendiri. Misalnya Robert. Iya. Saya bandarnya nih berarti ceritanya. Enggak, bukan. gua bandar. Oke. Lu adalah anak muda yang gua akan make up menjadi influencer. Oke, siap. Gua akan jadiin lu kesannya bagus. Gua bisa edit kok semuanya. Gua kasih lu account fiktif, gua kasih lu transaksi yang bagus. Semuanya di-follow orang nih. Ya kan? Ya, Setelah lu di-follow orang, wah, lu kasih dong trading lu bagus, orang Ya. follow. Dikasih selama 7 bulan, 8 bulan, setahun. Nanti dia panen mungkin tahun kedua. Boleh nggak bet lu rugi sebenarnya? Boleh aja. Boleh sebenarnya. kan? Boleh. Orang itu boleh rugi di copy trade. Jadi misalnya lu dibikin 1 tahun tuh bagus performance-nya, ribuan persen, puluhan ribu persen. Orang greedy dong ikut Iya, gitu. betul. Apa yang terjadi berikutnya? Lu akan bikin kalah sekali. Sekali drawdown 10%, orang yang ngikut lu tuh naiknya lotnya udah berapa kali? Iya, karena itu memang sifat greedy manusia sih. Memanfaatkan kegridian manusia, dibungkus rapi, dan ini yang terjadi. Gue bilang, in the next 2 years ini akan meledak. Iya. Akan ada momen di mana mereka para broker-broker nakal yang menggandeng influencer, menggandeng toko-toko, atau bahkan menggandeng company-company. Ada perusahaan konsultan trading yang digandeng khusus misalnya untuk copy trade, untuk robot. Ini nanti akan ada panennya. Nggak mungkin nggak dipanen. Giliran itu dipanen, air mata darah keluar. Jadi hati-hati, pilih copy trade yang benar. Kenali orangnya siapa. Saya aja sampai hari ini nggak bisa di copy trade. Gema itu kadang-kadang juga loss juga, dan beruntun gue loss. Daripada aku di follow terus kemudian gue bikin orang rugi lalu marah-marah, ngapain aku di follow? Iya, betul banget. Karena saya tidak butuh duit dari jualan copy trade. Mending gue jualan video, ya kan? Bollinger Pen juga si Bollinger juga jual video. Iya, betul. Nih, pernah lihat ternyata penemu Bollinger juga jualan video. Ya kenapa gue nggak boleh jualan video? Orang gue adalah penemunya Astronaci kok. So what? Ada yang bilang, jual DVD. Memang gue kaya dari jual video. What do you want? Daripada gue kaya jadi influencer flexing, nipu orang. Setuju nggak? Setuju Video banget. Ultimate lu pernah lihat? Pernah. Bahkan Berguna saya nggak? itu nonton hampir 20 kali. saya Berguna nonton. nggak gue Berguna tanya? banget. Ya udah kan, gue nggak nipu lu, gue jual ilmu gue Betul. kan. Nah ini yang harus mindsetnya dirubah. Yang terakhir, dugaan investasi kripto. Iya. Kripto ini lebih parah lagi. Bitcoin, Ethereum oke lah. Iya, betul. Ya kan? Itu Ini blue chipnya lah blue chipnya, tapi banyak banget karena ini tidak teregulasi. Robert bikin company, Robert LLC Inc. atau apapun itu, tiba-tiba lu ICO-in. ICO. Jual apa? Jual kentang goreng, jual martabak misalnya, lu ICO-in. Martabak lu rame di seluruh dunia, lalu lu ICO-kan. Orang banyak beli nih, FOMO nih. Iya. Habis itu lu dump, jebret, habis semua orang. Sounds familiar? Banyak kan yang jadi korban? Banyak banget. Ini banyak juga banget. penipuan iblis. Banyak banget orang yang mati gara-gara ngikut influencer. Jualan yang namanya koin-koin kagak jelas. Tidak ada underlying-nya, white paper-nya asal-asalan, ujung-ujungnya mampus semua. Iya. Pertanyaannya adalah, ini 5 hal ini, kalian kalau tidak mau sebarkan video ini dan kalian tidak mau melek, saya sudah nggak bisa ngomong lagi. Iya, betul. At least ini menjadi satu bukti bahwa kita sudah pernah bahas, saya sudah turuti permintaan kalian. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat memang ingin ditipu? Nampaknya mereka suka ditipu. Itu yang terjadi, itu Iya, loh. iya.
Makanya Prof. Renald Kasali juga ngomong, ini adalah eranya flexing. Jadi jangan sampai lu orang kejebak di dalam kondisi seperti ini. Yang jelas ini ada 5 hal, dan saya sudah ingetin sebelumnya, ini akan ada yang datang, yang akan meledak, masih ada robot trading, masih ada copy trade, masih ada crypto, NFT udah muncul sekarang, NFT. Ya kan? Udah FOMO, mukanya Gosali naik. Tiba-tiba panci, gelas, kamar mandi dijual semuanya semua. dijual tuh. Are you idiot? Lu ngerusak nama Indonesia, atau enggak? Ini yang terjadi kan? Itulah makanya suatu negara yang moral, culture, dan education-nya sudah makin tidak beres akan menjadi sarang empuk untuk penipuan. Bang Nabi bilang, kejahatan bukan hanya karena ada kemauan, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Oke, aku rasa ini adalah video yang bisa menceritakan semuanya. Saya sudah bagi secara general lubang-lubangnya di mana. Jangan sampai terjebak oleh orang-orang yang jual narkoba di apotek, dalam tanda kutip, karena itulah praktek yang sedang mereka lakukan. Pada akhir kata, saya akan mengundang Anda semua untuk mengikuti video training gratis tentang financial market. It's totally free. Anda akan mendapatkan kelas khusus bagaimana caranya mengetahui financial market yang benar itu bagaimana. Boleh, bagus ya. banget. Kalian akan belajar, silakan langsung WhatsApp di sini. Saya mau belajar investasi yang benar. Kita akan berikan pendidikan secara gratis untuk masyarakat Indonesia. Nonton video ini dan share ke seluruh manusia yang ada di Indonesia.